Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya Bu. Masih semangat belajarnya? Masih. Oke. Kira-kira ada yang ingat nggak kemarin kita belajar mengenai materi apa? Saya Bu. Iya Mbak Siti. Itu belajar tentang mengetahui pengertian asam basa dan indikator. Ya, bagus sekali. Jadi kemarin kita telah belajar mengenai pengertian dari asam basa berdasarkan beberapa teori, yaitu teori dari Arrhenius, teori dari Bronsted, dan teori dari Lewis. Jadi kemarin kita telah mempelajari tentang indikator asam basa menggunakan kertas lakmus. ya. Jadi kesimpulannya kemarin itu apabila suatu larutan dapat memerahkan lakmus biru, berarti larutan tersebut dinamakan Larutan asam. Nah, begitu sebaliknya apabila suatu larutan dapat membirukan lakmus merah, dinamakan larutan Basa. Oke, pada hari ini kita masih membahas mengenai pH. Sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa manfaatnya kita mempelajari pH? Ada yang tahu nggak? Iya, saya Bu. Iya, Mbak Siti. Untuk mengetahui berapa banyak kadar pH asam dan basa dari apa yang kita gunakan setiap hari-hari Bu. Ya, bagus sekali. Jadi pH itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. pH digunakan untuk menghitung kadar air. Makanan yang kita makan sehari-hari juga mengandung pH. Nah, salah satunya yaitu air. Air ketika memiliki pH yang rendah, maka air tersebut akan bersifat pahit. Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui pH dari sebuah makanan yang akan kita konsumsi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak tahu Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajarinya. 3. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pH asam basa, yaitu pembelajaran kita menggunakan pembelajaran dengan metode discovery learning. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, memperkirakan pH suatu larutan berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam basa. Yang kedua yaitu menghitung pH larutan asam atau basa yang diketahui konsentrasinya. Yang ketiga yaitu menghubungkan kekuatan asam atau basa dengan derajat pengionan dan tetapan asam atau tetapan basa. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan hasil pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan larutan basa yang konsentrasinya sama. Dan yang terakhir kalian dapat menyimpulkan perbedaan asam kuat dengan asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah. Untuk selanjutnya, tadi kan sudah Ibu jelaskan, pada hari ini kita akan belajar dengan metode discovery learning. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran discovery learning yaitu pembelajaran berbasis inquiry atau penemuan dengan memahami konsep dan hubungan melalui proses intuitif yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu stimulasi, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis data, yang kelima verifikasi, dan yang keenam generalisasi atau kesimpulan. Yang pertama pada topik yang pertama kita akan mengukur nilai pH asam basa. Silakan kalian perhatikan. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Indikator pH asam dan basa Bu. Iya, jadi ini gambar trayek pH asam dan basa.
hanya dapat memperkirakan sifat suatu larutan, tetapi tidak dapat mengetahui nilai suatu pH-nya. Lalu bagaimana ketika kita mencari nilai pH tersebut? Berdasarkan gambar, yaitu pH dari HCl adalah 1, sedangkan pH dari deterjen yaitu antara 80 sampai 90. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi ada yang tahu nggak rumusan masalah atau topik apa yang akan kita bahas pada hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Irin. mohon maaf ya Bu jika salah. Ya, nggak apa-apa. Rumusan masalahnya menurut saya yaitu bagaimana mengukur pH suatu larutan sehingga didapat nilai yang tepat. Iya, bagus sekali. Jadi rumusan masalah kita yang pertama yaitu kita akan mencari pH suatu zat sehingga didapatkan nilai yang tepat. Oke, selanjutnya Saya Bu, iya ya, rumusan yang kedua yaitu itu bagaimana cara membedakan asam atau basa yang mempunyai konsentrasi sama Bu? ya, bagus sekali, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar dua rumusan masalah tersebut, yaitu yang pertama bagaimana mengukur pH suatu zat sehingga didapatkan nilai yang tepat. Yang kedua yaitu bagaimana cara membedakan asam atau basa yang mempunyai konsentrasi sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah diskusi. Nah, Ibu minta kalian berkelompok antara 3 sampai 4 orang. Silakan berhitung ya. Dimulai dari Mbak Ririn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah berhitung ya. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan mencermati sebuah video yaitu percobaan membedakan asam lemah dengan asam kuat serta basa lemah dengan basa kuat yang konsentrasinya sama. Jadi ini kita menggunakan beberapa larutan asam dan basa seperti itu. CH3COH konsentrasinya 1, HCl juga konsentrasinya 1, kemudian ada NaOH, H2SO4. Dan sekarang masuk dalam indikator untuk menguji pH-nya menggunakan metil merah dan menggunakan indikator PP. Nah, silakan kalian cermati, kemudian kalian tuliskan dalam data pengamatannya ya. Oke, tadi sudah berdiskusi ya mengenai analisis data, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan ke depan perwakilan dari salah satu kelompok saja. Untuk kelompok pertama, silakan perwakilannya untuk mempresentasikan diskusinya ke depan. Silakan. ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, perbedaan pH asam lemah dan asam kuat yang konsentrasinya sama, yaitu pada konsentrasi yang sama asam kuat memiliki pH yang rendah dibanding asam lemah. Yang kedua yaitu perbedaan pH basa kuat dan basa lemah yang konsentrasinya sama, yaitu pada konsentrasi yang sama basa kuat memiliki pH yang lebih tinggi dibandingkan basa lemah. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan tadi, yang pertama yaitu untuk asam kuat dan asam lemah pH netral itu sama dengan 7. Apabila pH suatu asam mendekati angka 7, maka semakin lemah asam tersebut, sehingga pH asam kuat kurang dari asam lemah. Yang kedua yaitu untuk basa kuat dan basa lemah pH netral sama dengan 7. Apabila pH suatu basa mendekati angka 7, maka semakin lemah basa tersebut, sehingga basa kuat lebih besar daripada basa lemah. Nah, berdasarkan data hasil pengamatan pH larutan, HCl yaitu asam dengan pH 1, H2SO4 yaitu asam dengan pH 2, CH3COH yaitu asam dengan pH 3,
KOH yaitu basa dengan pH 13, BaOH 2 yaitu basa dengan pH 8, NaOH yaitu basa dengan pH 14, dan NaCl yaitu netral dengan pH 7. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, jawabannya lengkap sekali ya. Silakan untuk kelompok yang lainnya, barangkali ada yang menyanggah, menambahkan, silakan. Tidak, Bu. Tidak ada. Sama Bu jawabannya. Oke, berarti jawabannya sama semua ya. Iya, Bu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa jadi kesimpulannya yaitu pH dikatakan lebih dari 7 itu dinamakan dengan asam. Nah, apabila sama dengan 7 itu berarti netral. Kalau lebih dari 7 dinamakan basa. Nah, indikator itu digunakan untuk mencari nilai pH secara tepat. Lalu indikator yang paling tepat yaitu indikator universal. Jadi pada konsentrasi yang sama, pH asam kuat lebih kecil daripada asam lemah. Dan pada konsentrasi sama, pH basa kuat jauh lebih besar daripada basa lemah. Pada topik mengukur nilai pH menggunakan indikator, kira-kira ada yang bertanya apa tidak? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Ririn. itu dari penjelasan tadi mengapa pada konsentrasi yang sama pH asam kuat lebih kecil dibandingkan pH asam lemah Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, mengapa pada konsentrasi yang sama pH asam kuat jauh lebih kecil daripada asam lemah? Yaitu karena semakin tinggi konsentrasi ion H+-nya, maka semakin besar tingkat keasamannya dan pH-nya rendah. Kemudian untuk yang basa, jadi semakin tinggi nilai konsentrasi OH-nya, maka tingkat basanya juga semakin kuat dan pH-nya semakin tinggi. Jadi begitu ya Mbak Ririn jawabannya. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Bisa dimengerti ya semuanya? Ya Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan menghitung nilai pH asam basa. Silakan didengarkan baik-baik ya. Seorang guru kimia mempunyai larutan cuka atau CH3COOH dan ia ingin mengetahui pH suatu larutan cuka, tetapi pH meter yang ia miliki hilang dan tidak mempunyai indikator universal. Adakah cara lain untuk mengetahui nilai pH larutan selain menggunakan indikator atau pengukuran langsung? Bagaimanakah caranya? Ada yang paham? Itu Bu, menggunakan rumus. Nah, bagus sekali. Jadi ketika tidak mempunyai pH meter atau indikator, kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumusnya menurut Sorensen, pH sama dengan min log konsentrasi H+ dan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi pH dapat dihitung jika konsentrasi H+ atau OH- dari larutan diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahui konsentrasi H+ atau OH- dari larutan? Dari pemaparan tadi, kira-kira ada yang bisa nggak merumuskan rumusan masalahnya? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Manifah. Itu bagaimana cara menghitung pH dan pOH asam basa. Lalu bagaimana cara menghitung nilai Ka, Kb dan derajat ionisasi sehingga dapat diketahui pH-nya Bu. Ya, betul sekali. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung pH dan pOH larutan asam basa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung nilai Ka, Kb dan derajat ionisasi. Nah, Ka, Kb ini khusus untuk asam lemah dan asam dan basa lemah. Ya Bu. Oke, sekarang masuk dalam pengumpulan data. Silakan kalian bersama kelompoknya masing-masing membaca modul yang telah Ibu berikan, yaitu yang materi yang pertama mengenai menghitung konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dari larutan asam basa kuat. Untuk yang materi yang kedua, menghitung konsentrasi H+ dan OH- dari larutan asam basa lemah. Yang ketiga, derajat ionisasi. Yang keempat, hubungan Ka
dengan KB. Yang kelima yaitu hubungan skala PH dan POH. Silahkan kalian baca modulnya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, membacanya sudah selesai ya. Iya, Bu. Sekarang kita masuk dalam analisis data. Silahkan bersama kelompoknya berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab soal-soalnya. Baik, Bu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikannya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Ibu tunjuk salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, untuk kelompok yang kedua silakan perwakilan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Iya, Bu. Ditulis di papan saja ya. Iya, Bu. Sekian itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon koreksinya ya, Bu. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya sudah betul ya. Kira-kira dari kelompok lain ada nggak jawaban yang berbeda? Sama semua. Sama semua, Bu. Sama semua ya? Iya, Bu. Jadi untuk menentukan nilai dari asam lemah, kita dapat menurunkan rumus dari reaksi. Jadi di sini kita terfokus pada pertanyaan yang keempat, yaitu apabila konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi H-, maka dapat dicari nilainya. Maka kita dapat menurunkan nilai Ka-nya melalui proses seperti ini ya. Iya, Bu. Di buku sudah ada. Jadi kalau kalian kurang paham, silakan dibaca lagi bukunya. Iya, Bu. Untuk yang basah, ini kan waktunya sudah mau habis. Untuk yang basah juga sama, penghitungannya juga sama seperti ini. Jadi tinggal nanti kalau basah ini berarti Amin. Amin. sama dengan berapa? Akar KB KB kali MB. Nah, ini kalau mencari asam lemah itu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Sedangkan untuk yang basah lemahnya itu konsentrasi OH- sama dengan akar H- dikali Mb. Sampai sini paham semua ya? Kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Itu Bu saya. Iya, silahkan. Itu mengapa dalam nilai derajat ionisasi kan ada tanda kurung 1-A. Nah, ini ya satu A ini. Itu hilang atau tidak dituliskan? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa kok yang di dalam kurung 1-A atau 1 dikurangi derajat ionisasi? Ini kenapa kok hilang? Jadi jawabannya derajat ionisasi asam lemah itu pada umumnya jauh lebih kecil dibandingkan nilai 1. Kan gini toh, 1-A, ya kan? Iya. A ini biasanya dituliskan 1. Jadi kalau 1-1 kan sama dengan 0. Otomatis tidak usah dituliskan. Jadi rumusnya langsung sini. Oke, sampai sini paham ya? Kita menyimpulkan materi pada hari ini, terutama pada topik menghitung nilai pH asam basa. Jadi pH itu sama dengan log konsentrasi H+ dan pOH itu sama dengan log konsentrasi OH-. Untuk asam kuatnya kita dapat mencari dengan rumus N dikali Ma. Sedangkan yang basa kuatnya kita bisa mencari rumus dengan N dikali Mb-nya. Untuk asam lemahnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah ini untuk mencari yang A ini kan derajat ionisasi. Jadi rumusnya bisa akar Ka dibagi Ma. Begitu juga dengan yang basa. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah kamu sudah paham semua. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 1 dan 2 yang ada di modul. Untuk minggu depan kita bahas bersama-sama. Jangan lupa kalau di rumah belajar yang giat.
giat, belajar yang sungguh-sungguh agar ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat nanti untuk diri kalian sendiri dan orang lain. Amin. Sekian dari Ibu, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bisa pulang. Hati-hati ya di jalan. Ya, Bu.